Tangerang itu terkenal dengan IT-nya Ya. dan anak-anak gaul ya. Iya. karena Kumpulnya orang itu Banten dia. itu anak gaulnya adanya di Ada di Tangsel Tangsel. gitu kan. Karena Ternyata bertani bisa bertani. itu dia. Jadi kita buat inovasi jangan hanya nongkrong, main IT, gadget ataupun yang lainnya, tapi ayo anak muda Tangsel bisa gak bercocok tanam. Tantangannya di perkotaan itu ketika kita mengajak rekan-rekan para pemuda yang ada di wilayah masing-masing bergabung ikut di organisasi, mereka berpikir untuk apa ikut gabung di lembaga-lembaga sosial seperti ini. Mereka lebih memilih kesibukannya masing-masing, mencari kerja, aktivitas di dunia usaha ataupun lebih fokus ke menuntut ilmu. Taruna Tani ini adalah sebuah inovasi yang berbeda. Karena apa? Ini perkotaan. Kalau kita bandingkan, mohon maaf, dengan beberapa wilayah yang lainnya, banyak teman-teman Karang Taruna aktif di tani. Betul. Tapi di Tangsel yang notabene kota, lahan sudah tidak ada, sangat tidak mungkin ketika anak-anak muda mau bertani. Nah, karenanya ini kita dorong. Ini kita dorong inovasi yang baru, anak muda di Tangsel bisa lo bertani. Jangan pernah ragu untuk berbuat kebaikan. Jadi di mana kita di situ menanam, tentunya belum tentu kita mendapatkan hasil di situ. Siapa tahu di tempat yang lain. Karang Taruna terus menjadi garda terdepan pemerintah. Jadi ketika Karang Taruna terus berbuat, kehadiran Karang Taruna di tengah masyarakat, ini keberadaannya sangat membantu dengan masyarakat, itulah sebuah Karang Taruna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesetia kawanan sosial. Welcome back to Karpot bersama saya Sinta Alpas. Tapi sebelum kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang dampingin saya hari ini, boleh dong kawan-kawan Karpot untuk like, share, subscribe dan komennya. Bung Fikri Yanwardi Putra, betul nggak nih? Betul. Betul Fikri ya? Yanwardi Putra. Pakai Ki. Pakai Ki. Pantesan saya nggak bisa ketemu di Google. Oh, nggak ada. Kalau nama Ki nggak ada. Bung Fikri, beliau ini merupakan Ketua Karang Taruna Tangerang Selatan. Luar biasa nih, Bung. Saya ini benar-benar melihat Bung Fikri ini panutan dari kawan-kawan Karang Taruna di Tangerang Selatan. Karena apa? Banyak inovasi-inovasi yang ada di Karang Taruna Selatan, Kota Tangerang Selatan, betul ya. Apa sih, Bung, yang memotivasi Bung masuk ke Karang Taruna? Padahal kan banyak nih organisasi selain Karang Taruna, dan akhirnya membuat Bung Fikri untuk memilih dan sekarang terpilih menjadi Ketua Karang Taruna. Boleh cerita dikit dong ke kawan-kawan semua? Siap. Jadi sebelumnya gini, di Tangsel itu banyak sekali lembaga-lembaga, organisasi ataupun forum-forum yang memang untuk kemajuan para pemuda di wilayah masing-masing. Namun saya melihat Karang Taruna ini sebuah lembaga organisasi sosial yang konsisten bergerak di bidang sosial. Nah, tujuan saya itu awalnya bagaimana bisa mengajak rekan-rekan para pemuda di wilayah saya yang di skup RW itu untuk terus bergerak untuk lingkungannya masing-masing. Nah, karenanya pada saat itu saya berpikir Karang Taruna lah yang memang tepat untuk kita bernaung. Ikut gabung di Karang Taruna saat itu di tingkat RW. Tingkat RW. Karang Taruna RW. Jadi ketua Karang Taruna RW. Lanjut ke pengurus kelurahan. Menjadi sekretaris Karang Taruna Kecamatan Pamulang, dan alhamdulillah dipilih menjadi ketua Karang Taruna Kecamatan Pamulang, dan 2014 menjadi sekretaris Karang Taruna Kota Tangerang Selatan sampai dengan tahun 2019. Jadi nggak mimpi ya. Jadi dari awal malah tingkat bawah, dari RW, RW, kelurahan, kecamatan sampai tingkat Tangerang Selatan. Tangerang Selatan, luar biasa loh. Dari sekian tahun itu tantangan yang Bung dapat sampai dengan menjadi Ketua Karang Taruna ini ada apa sih ketika mengajak, terutama ya, mengajak kawan-kawan masyarakat sekitar untuk bisa ikut masuk ke Karang Taruna, terutama di situ tantangannya apa sih? Jadi tantangannya di perkotaan itu ketika kita mengajak rekan-rekan para pemuda yang ada di wilayah masing-masing bergabung ikut di organisasi, tentunya banyak sekali tantangannya. Karena
mereka berpikir untuk apa ikut gabung di lembaga-lembaga sosial seperti ini. Mereka lebih memilih kesibukannya masing-masing, mencari kerja, aktivitas di dunia usaha ataupun lebih fokus ke menuntut ilmu. Tapi bagi saya ketika semua anak muda berpikir seperti itu, tentunya wilayah ini tidak akan bisa maju dan berkembang karena semua para pemuda akan fokus kepada dunia masing-masing. Yang usaha terus berusaha, yang menuntut ilmu terus menuntut ilmu, tetapi kita, nah saya Karang Taruna itu terus mengajak teman-teman, memang agak sulit dan tidak mudah karena kita memberikan pemahaman ke teman-teman pemuda itu. Ayo kita gabung, kita berbuat untuk lingkungan kita masing-masing. Insya Allah lah, ketika kita memang nanti fokus di sini, kemajuan suatu wilayah akan terasa dengan apa yang sudah kita perbuat. Wih, luar biasa. Nah, ketika saat ini kan Bung Fikri kan sudah menjadi ketua dari Karang Taruna Tangerang Selatan. Program kerja utama dari Bung ketika mencalonkan diri apa sih, dan sudah sampai tahap mana nih program kerjanya yang berhasil? Boleh cerita dong? Siap. Jadi program kerja Karang Taruna Tangerang Selatan di periode saya sekarang ini tentunya melanjutkan apa yang sudah cita-citakan oleh ketua sebelumnya Bung Haji Abdul Rosid. Jadi kita punya 3 program unggulan, Taruna News, Taruna Go Green, dan juga Tawira. Taruna Wirausaha, bagaimana kita mengembangkan potensi-potensi teman-teman yang memang berwirausaha. Taruna Go Green, bagaimana kita menciptakan lingkungan-lingkungan yang teman-teman peduli terhadap lingkungannya masing-masing. Dan Taruna News ini adalah sebuah media yang mempublikasikan kegiatan-kegiatan Karang Taruna di semua wilayah. Jadi Tawiranya kita publikasikan di Taruna News, di Taruna Go Green seperti itu. Dan terakhir Taruna Go Green kita kemarin baru 2 hari yang lalu kita launching Taruna Go Green, yaitu Taruna Tani. Nah, kenapa Taruna Tani di perkotaan ini beda dengan wilayah-wilayah yang lainnya? Nah, karenanya kita memanfaatkan lahan yang sedikit, punya ada salah satu perusahaan swasta, kita manfaatkan untuk menjadi petani kota. Jadi anak-anak muda kita buat satu kelompok namanya Taruna Tani. Ih, keren. Jadi memang ya, kalau saya pikir kalau udah di kota, kadang-kadang untuk pemuda-pemuda itu malu untuk bertani. Betul. Tapi ini Bung mengajak tidak malu bertani, apalagi di kota. Jadi walaupun lahan kita tahu di kota Tangerang Selatan itu mahal dan untuk bertani tidak mungkin. Saya selalu bilang adalah pertama adalah mahal, yang kedua memang untuk lahan pertanian tuh kayaknya tidak terbayang bahwa di sana ada lahan pertanian. Nah, ini Bung mengajak menjadi Taruna Tani. Taruna Tani. Ya, karena memang ketika saya baca bahwa ini Taruna Tani disahkan gitu. Itu tanaman apa sih? Atau hortikultural apa itu yang ditanam? Jadi, seperti apa tuh? Taruna Tani ini konsepnya memang ada beberapa, karena di tengah pandemi ya. Awalnya karena pandemi Covid, teman-teman Karang Taruna dituntut untuk meningkatkan usaha ekonomi kreatifnya. Namun kita berpikir ketika usaha awalnya membuka usaha kopi, kedai kopi, karena untuk membuka usaha ekonomi kreatif. Namun karena lahannya cukup luas, kalau kita kedai kopi, anak-anak muda nongkrong di tempat kopi saja kayaknya kurang nyaman. Nah, kita buatlah lahannya. Jadi di space ada sekitar kurang lebih 1000 meter itu, sebagian untuk kedai kopi, sebagian lagi lahan pertanian. Jadi ada tanaman cabai, bawang, pokcai, dan juga anggur. Jadi teman-teman ngopi itu dibuat senyaman mungkin dengan harga yang murah mungkin. Jadi wisata. Jadi semua dari sana. Jadi nanti kalau gitu bisa berwisata, misalnya kan kalau di daerah lain bisa ngambil apel, stroberi. Nanti ke depan mungkin seperti itu ya. Kalau udah berbuah. Artinya kita harus diundang nih. Kawan-kawan semua yang Karang Taruna ini harus diundang dengan dari Tangsel. Karena memang arahan dari Pak Wakil Wali Kota yang kebetulan beliau juga pengurus Karang Taruna Provinsi Banten, pada saat beliau melaunching atau meresmikan bagaimana kita tidak hanya berproses di Taruna Tani saja, tapi bekerja sama dengan beberapa sekolah-sekolah yang ada, diajak sekolah-sekolah tersebut agar menjadi petani-petani kota. Jadi nanti pada saat panen, anak-anak SD, TK, pertama kita ajari mereka cara bercocok tanam. Ntar pada saat itu juga kita ajak mereka untuk melakukan panen yang memang sudah bisa dipanen beberapa tanaman yang ada di situ. Jadi kalau saya lihat ini memang fokusnya lebih ke ekonomi kreatif. Jadi ada lahan pertaniannya, ada juga kedai kopi, tempat ngumpul lah buat anak-anak Karang Taruna juga. Karena kalau saya baca di
istilahnya dunia luar, dunia luar Om Google, Mbak Google ataupun karena program-program yang Bung Fikri lakukan ini lebih ke ekonomi kreatif, betul ya. Nah, ketika ini kan kita lagi masa pandemi ya, Bung ya, kita tahu dengan kondisi seperti ini, yang telah dilakukan 3 tahun ke belakang selain Taruna Tani ini apa sih Bung yang udah dilakukan oleh Tangerang Selatan, walaupun saya tahu gitu kan, semua tahu, boleh diceritain. Jadi memang binaan juga dari kelurahannya juga gerak, luar biasa ini karena dari bawahnya itu gerak, karena nggak jarang ini bisa memotivasi dari Karang Taruna lainnya bagaimana bisa menggerakkan sampai dengan di bawah itu bisa kompak, karena Tangerang Selatan ini termasuk paling kompak. Jadi sesuai dengan instruksi ataupun arahan Ketua Karang Taruna Provinsi Banten, Bung Haji Andika Azrumi, yang pada saat itu bagaimana seluruh Karang Taruna baik tingkat kota, kecamatan dan kelurahan menjadi relawan ataupun menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Nah, karenanya sesuai dengan arahan tersebut, kami di pengurus kota berdiskusi dengan teman-teman kecamatan, kelurahan dan juga bahkan sampai tingkat RW. Jadi Karang Taruna di tingkat RW, tingkat kelurahan, ayo bersama-sama dengan pemerintah Kota Tangerang Selatan saat itu untuk membantu menangani pandemi COVID. Nah, pada saat itu pula kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan juga Dinas Sosial, kita menjadi relawan. Jadi kita buka saat itu relawan Satgas COVID-19 Karang Taruna. Ada yang membantu vaksin, ada yang membantu penanganan yang isoman, dan juga ada beberapa kegiatan-kegiatan yang lainnya. Ya, kegiatan lainnya ya seperti melakukan penyemprotan disinfektan, pembagian masker, pembagian vitamin, dan alhamdulillah pembagian vitamin yang didistribusikan dari Kementerian Sosial ini kita serahkan langsung kepada ketua-ketua kecamatan, dan yang menyerahkan juga saat itu Pak Wakil Wali Kota dan juga Pak Ketua DPRD. Jadi kita serahkan, artinya bagaimana tujuan Karang Taruna ini hadir di tengah-tengah masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini. Wow, luar biasa. Gitu. Program kerja pemerintah akhirnya bersinergi dengan program kerja karena tujuan kita itu. Tujuan kita itu ya adalah bagaimana kita menjadi garda terdepan dan juga membantu penanganan masalah sosial yang ada di wilayah Tangerang Selatan. Wah, keren. Bung, kalau selain itu inovasi apa nih yang telah dilakukan yang nggak ada, saya bilang inovasi yang nggak ada di kota, kabupaten kota lainnya, bukan hanya di Provinsi Banten nih, ada nggak nih di Tangerang Selatan, atau cita-cita apa yang belum dilaksanakan? Kalau cita-cita yang belum dilaksanakan tentunya kita masih banyak ya, karena kita ngebentuk yang namanya sebuah profiling. Profiling ini kita melakukan pemetaan di semua wilayah, kita melakukan pendataan di Karang Taruna baik tingkat kecamatan 54 kelurahan dan juga hampir 2.900 RW yang ada di wilayah Tangerang Selatan. Kita melakukan peta-peta potensi pemuda yang ada di Tangerang Selatan. Tentunya kita di 7 kecamatan, potensi pemuda di sini beda-beda. Antara di Pamulang mungkin dengan Pondok Aren, Ciputat dengan Serpong Utara, maupun Setu dengan juga Ciputat Timur, dan juga beberapa kelurahan dan kecamatan yang lainnya ada di sana. Nah, karenanya bagi saya Taruna Tani ini adalah sebuah inovasi yang berbeda. Karena apa? Ini perkotaan. Kalau kita bandingkan, mohon maaf, dengan beberapa wilayah yang lainnya, banyak teman-teman Karang Taruna aktif di tani. Betul. Tapi di Tangsel yang notabene kota, lahan sudah tidak ada, sangat tidak mungkin ketika anak-anak muda mau bertani. Nah, karenanya ini kita dorong. Ini kita dorong inovasi yang baru, anak muda di Tangsel bisa loh bertani. Iya. Kurang lebih seperti itu. Jadi bukan hanya main di IT ya, bukan. Karena Tangerang itu terkenal dengan IT-nya, dan anak-anak gaul ya. Iya. karena kumpulnya orang Banten itu anak gaulnya adanya di Tangsel gitu kan. Karena bertani, bisa bertani. Itu dia. Jadi kita buat inovasi, jangan hanya nongkrong, main IT, gadget ataupun yang lainnya, tapi ayo anak muda Tangsel bisa gak bercocok tanam? Dan juga hasilnya bisa gak dimanfaatkan oleh masyarakat luar. Dan wadahnya ada di situ. Silakan. Dengan 1.000 meter yang mau bercocok tanam. Betul. Ada, bosen main IT-nya bisa bercocok tanam sambil minum kopi. Betul. Dengan santai. Kopinya pun produk kita sendiri. Luar biasa. Gitu. Jadi UMKM nih. UMKM. Wah, karena memang kita kerjasama dengan UMKM. Jadi produknya dari Tangsel. Tangsel. Jadi sebelumnya kalau di Tangsel itu ada yang namanya Musrenbang Kelurahan. Nah, teman-teman kelurahan ini mengusulkan pelatihan-pelatihan di dalam Musrenbang tersebut. Terrealisasilah bantuan-bantuan yang memang dari dinas ataupun pemerintah Kota Tangerang Selatan mendapatkan sebuah pelatihan barista
dan sekaligus mendapatkan alat kopinya tersebut. Jadi benar-benar semua dari awal. Teman-teman diberikan pelatihan, diberikan alatnya, sudah bisa langsung buka kedai kopinya. Begitupun yang petani-petani kotanya. Kita buat pelatihan bagaimana cara menanam cabai, menanam pokcai, anggur, dan yang lain-lainnya. Jadi sebenarnya Bung ini sudah membantu pemerintah. Karena permasalahan di ekonomi itu hanya dua kan. Yang kita tahu permodalan dan pemasaran. Betul. Permodalan disiapkan, pemasaran pun disiapkan. Nah, ini pemasaran masih agak kurang. Kalau ada pemasaran, kurang nih. Jadi pemasaran kita harus bekerja sama dengan beberapa stakeholder yang ada di wilayah Tangsel agar pada saat panen, pada saat yang lainnya ini bisa terus dikembangkan. Karena terkendala seringkali pada saat aktif di sebuah programnya, namun terkendala dengan pemasaran. Dan ini PR kita. PR kita bagaimana pemasaran ke depan ini lebih semangat lagi, lebih luas bisa lagi. Menggandeng Betul. ya, menggandeng. Karena kita tahu sekarang ini menjamur banget namanya warung kopi atau Betul. coffee shop. Betul. Ini bisa diambil event sebenarnya Betul. ya. Dengan adanya Karang Taruna Tangerang Selatan bisa membantu, memfasilitasi masyarakat di Tangerang Selatan. Karena gitu Tangsel tempat-tempat ngopi, jadi Wah, tempat benar. ngopi banyak. Karena saya pun termasuk salah satunya di sana. Oh, iya. Jadi kalau tempat ngopi di Tangsel biasanya di tempat-tempat perkotaan. Nah, Iya, sekarang iya, kita buat tempat kopi terkesan di pedesaan. Betul. Gitu. Karena nggak ada. Nggak ada. Karena yang ketika kita duduk di Tangsel, pikiran saya itu adalah mall. Iya. Mall, klaster, apartemen. Gitu. Benar. Tapi sekarang teman-teman Karang Taruna ngebuat bagaimana ngopi di sebuah pedesaan. Wow, keren. Jadi ada di lingkup perkotaan. Jadi tidak sadar ya Tepatnya bahwa di Pondok Aren. sebenarnya itu di perkotaan tidak sadar. Jadi nggak sadar ketika sudah di sana. Karena Gitu. pinggir tol kan? Pinggir tol. Pinggir tol karena emang lahan jasa marga. Oke, jadi CSR-nya ya bareng-bareng Jadi, kerjasama. Iya, jadi lahan jasa marga yang sudah tidak akan dioperasikan lagi karena sudah selesailah pembangunan tol tersebut. Nah, daripada dimanfaatkan. Jadi seperti lahan tidur ya. Betul, daripada lahan tidur udah kita manfaatkan bersama-sama dengan pemerintah kelurahan setempat. Nah, ini yang seharusnya dicontoh dari untuk kabupaten kota lain, bahwa jangan sampai ada lahan tidur itu bisa dimanfaatkan. Contoh dari Tangerang Selatan, dia punya inovasi yang tadi Taruna Tani. Jadi menggunakan lahan yang ada tapi bisa menghasilkan, betul ya? Betul. Menghasilkan bukan hanya untuk pengurus dari Karang Taruna, betul ya? Betul. Dan tapi juga untuk masyarakat sekitar. Karena ini yang akan kita kembangkan di beberapa tempat yang lainnya. Jadi harapan kami dari pengurus kota tidak hanya lahan di Pondok Aren saja. Karena di Tangsel ada 7 kecamatan. Tentunya pasti banyak lahan-lahan yang saat ini belum dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan. Nah, karenanya ayo kita bersama-sama kita dorong mana-mana lahan yang memang kita bisa manfaatkan oleh teman-teman Karang Taruna. Kalau ngomongin Karang Taruna kayaknya saya mah udah applause aja deh gitu. Nggak bisa ngomong apa karena di berita itu luar biasa bagus. Setiap bulan kayaknya ada aja event-event dari kawan-kawan Karang Taruna Tangerang Selatan. Tapi saya ingin tahu sedikit individu dari personal dari Bang Fikri. Kita bukannya kepo-kepo dikit karena bukan apa-apa, takutnya nih siapa tahu Bang Fikri masih sendiri atau apa gitu kan. Sendiri. Takutnya Sekarang sendiri. Sekarang lagi sendiri ya. Sendiri. Pas di rumah enggak Pas ya? di rumah enggak. Jadi kawan-kawan jangan berharap. Ini saya mewakili wanita-wanita di belakang gitu. Jadi udah ada berkeluarga ya Bung ya? Alhamdulillah saya sudah memiliki keluarga, 1 istri, 2 orang anak, putra dua-duanya. Wow, alhamdulillah. Kalau selain profil sebagai ketua Karang Taruna, aktivitas lainnya apa nih? Ada aktivitas yang lain apa nih? Kebetulan aktivitas saya seorang ASN saat ini diamanatkan oleh pimpinan untuk menjabat sebagai PLT Lurah di Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Setu. Alhamdulillah, nah karena basicnya juga dulunya di Karang Taruna ya, di Karang Taruna kita sering kumpul lah sama teman-teman, jadi nggak kaget juga kita turun. Yang sebelumnya saya ditempatkan di sekretariat daerah, hampir 10 tahun di Setda, tiba-tiba turun ke wilayah. Ya mungkin kaget lah dengan suasana yang baru, tapi karena memang sudah basicnya di Karang Taruna ya? Sudah ketemu masyarakat biasa lah ya. Biasa. Wow, itu ngebagi waktunya gimana nih? Karena kan kita tahu ASN itu kan jamnya sudah ditentukan. Sedangkan Karang Taruna tadi cerita Bung Fikri luar biasa,
waktu ya untuk ngebaginya gimana nih? Jadi waktu saya itu memang buat Karang Taruna dan buat kerja. Jadi buat keluarga hampir nggak kebagian. Jadi 7 hari 24 jam itu. Mohon maaf, mohon maaf. Jadi 7 hari 24 jam pagi. Saya sore, minta maaf ke istri. Jangan Bung ya. Pagi sampai sore di kantor, sore sampai malam itu di kantor Sekretariat Karang Taruna. Alhamdulillah kita difasilitasi oleh pemerintah kota, ada sebuah kantor untuk sekretariat kita di depan, persis depan Puspem kota. Wow. Jadi kalau pagi di kelurahan, sore sampai malam di Ini benar-benar pelayan masyarakat loh. Jadi Sabtu Minggu Jadi pun harus kantor di sana. hormat loh saya, bener loh, ini pelayan masyarakat loh. Sabtu Minggu ya tetap kantor di sekretariat. Ya ampun, ini benar-benar pelayan masyarakat. Udah dia ASN, karena kita ASN terkenal dengan pelayan masyarakat. Ditambah lagi dengan Karang Taruna, abdi masyarakat. Ini benar-benar hidupnya untuk masyarakat. Ini kita terima kasih loh, karena jarang-jarang loh orang kayak gini. Bung, boleh dong Bung, sebelum kita berakhir podcast ini, gitu kan, Bung kasih motivasi ke kawan-kawan, atau ada nggak kalimat-kalimat yang memotivasi kawan-kawan Karang Taruna ataupun pendengar lainnya gitu loh, supaya bisa semangat seperti Bung, pantang menyerah, jangan berpikir tambah kerjaan itu tambah berat. Tapi seperti, karena saya lihat Bung ini walaupun kerjaan tetapnya sebagai ASN, tapi sebagai ketua Karang Taruna mungkin ada juga organisasi lainnya, tapi dilihatnya have fun. Nah itu kasih tahu dong ke kawan-kawan semua nih rahasianya. Jadi kalau saya memang terus bagaimana kita ini hidup bermanfaat untuk orang lain. Nah, karenanya saya berpikir kalau kesan dan pesan kepada teman-teman semua di Karang Taruna lah khususnya ya, karena memang saya besar dan lahir di Karang Taruna, saya selalu berpesan ke teman-teman, jangan pernah ragu untuk berbuat kebaikan. Jadi di mana kita di situ menanam, tentunya belum tentu kita mendapatkan hasil di situ. Siapa tahu di tempat yang lain. Kita berbuat di Karang Taruna, kemungkinan bisa dapat di tempat-tempat yang lain. Begitupun kita berbuat di kelurahan, bisa dapat di Karang Taruna. Jadi jangan pernah ragu untuk berbuat kebaikan. Baik, artinya baik. Tapi Bung baik kok. Karena udah hadir di sini aja itu udah baik. Karena bisa menemani saya di sini. Gitu. Jadi saya terima kasih nih. Kalau misalnya Saya terima kasih sudah diundang di podcastnya Karang Taruna Provinsi Banten, karena kita bisa berdiskusi, bertukar pikiran dengan teman-teman yang ada di sini semua. Padahal kita sering ketemu, tapi untuk ngobrol kayak gini saya baru sekali nih. Jadi ternyata seorang sosok Bung Fikri ini luar biasa. Ini ASN, ternyata juga kepala rumah tangga gitu kan, yang alhamdulillah orang rumahnya juga sabar menurut saya. Alhamdulillah. Jadi karena berkat kesabaran dan doa dari orang rumah dan orang tua. Tapi mendukung juga, ya. Orang rumah mendukung semua, alhamdulillah. Karena kan biasanya kan waktu keluarga seperti itu, asalkan mendukung jalan terus. Ya karena tadi baik, sabar. Kalau nggak didukung sama keluarga dan orang tua, nggak berkah ntar kita jalannya kan. Wih, cocok. Bung, terakhir kali ya, dari Bung sendiri nih, harapan untuk Karang Taruna sendiri apa? Bukan hanya di Tangsel, tapi di Provinsi Banten. Kalau harapan secara pribadi, karena saya memang di Karang Taruna, harapannya ya Karang Taruna terus menjadi garda terdepan pemerintah, karena kebetulan saya juga ASN. Jadi ketika Karang Taruna terus berbuat, kehadiran Karang Taruna di tengah masyarakat, ini keberadaannya sangat membantu dengan masyarakat, itulah sebuah Karang Taruna. Jadi Karang Taruna terus dan tetap hadir di tengah-tengah masyarakat untuk kepentingan-kepentingan sosial. Luar biasa. Karena saya ASN, jadi biar tugas ASN juga merasa terbantu gitu kan dengan kehadiran Karang Taruna. Cocok Bu, cocok. Jadi memang kita pingin keluarga besar dari Karang Taruna ini menjadi keluarga besar ya, kita bukan terpecah-pecah dari Karang Taruna dari kabupaten kota, tapi kita menyebutnya Karang Taruna Provinsi Banten ya. Karena walau bagaimanapun Tangsel merupakan bagian dari Provinsi Banten. Betul sekali. Ini terima kasih dari Bung Fikri nih udah hadir di sini, memberikan suatu cerita-cerita ya dari dia, ternyata dari dia hanya sebagai ketua Karang Taruna RW, akhirnya sekarang menjadi
Ketua Karang Taruna Tangsel. Provinsi Banten. Provinsi Tangsel. Banten Tangerang. Selatan. Selatan. Mohon maaf ini. Waduh. Tapi nanti yang itu jadi jadi gubernur. Baiklah kawan-kawan, demikian sahabat Karang Taruna bincang-bincang kita pada hari ini dengan narasumbernya Babang Fikri Yanuardi Putra. Pakai Ki ya. Pakai Ki. Ketua Karang Taruna Tangerang Selatan. Semoga yang telah dilakukan hari ini membuat motivasi kita dan menginspirasi kita semua. Sebelum kita akhiri, untuk kawan-kawan boleh dong Bung Fikri aja yang ngasihkan kawan, jangan lupa untuk Buat kawan-kawan Karang Taruna seprovinsi Banten dan khususnya Karang Taruna Tangerang Selatan, jangan lupa like and subscribe Karang Taruna Provinsi Banten. Terima kasih. Akhir kata, saya Sinta Alfa undur diri. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aditya Karya Mata Yuda.